Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan ya Bu, saya Perawatiin. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Tujuan saya di sini untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu, untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu dengan Ibu siapa ya Bu? Ibu Erlina, Umurnya berapa Ibu? 33 tahun, Baik ya Bu, alamatnya di mana? di Kampung Kendal. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ini. Kontak waktunya itu kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya. Baik Ibu, saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yuk. Setelah itu masak handphone. Setelah itu dekatkan alat dekat pasien. Setelah itu kontak dengan pasien. Baik ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Yang pertama, kontak dengan pasien. Baik ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Selanjutnya kita lihat pada pemeriksaan umumnya ini terdapat pengukuran tinggi badan dan berat badan sama keadaan umum, yaitu kesadaran penuh. Terus itu kita lihat tinggi badannya ini 150, berat badannya ini 70 ya Bu. Terus kesadarannya ini penuh ya Bu. Nah, setelah itu kita lakukan tanda-tanda vital. Ibu bisa mengukur suhunya di bagian ketiak ya. Sambil nunggu suhu, kita lakukan tanda-tanda vital, yaitu tensi. Kita ukur ya Bu, untuk mengetahui udah dulu.
Baik ya Bu, suhunya normal 120 per 70 75. Terus itu kita lihat ya Bu suhunya. Permisi Ibu. Suhunya 36,5 masih normal. Pergerakan nadinya kita cek. Nadinya 60 masih normal. Nah setelah itu kita lihat lakukan respirasi. Kita lihat si bagian-bagian respirasi ibunya ini selama 1 menit. Respirasinya ini 19 kali per menit ya Bu, masih normal. Nah sekarang kita akan meriksa bagian kepala. Permisi ya Bu. Kita lihat bagian kepalanya ini bentuknya bulat, kesimetrisannya simetris, tidak ada kebotakan. Nah setelah itu kita cek pada bagian rambutnya. Rambutnya lembab, tidak ada kebotakan, kebersihan rambutnya bersih. Buat kepalanya ini bagus ya Bu, tidak ada lesi. Setelah itu kita lanjut ke bagian wajah. Ibu, apakah saya boleh lihat bagian wajahnya? Boleh. Baik Bu, tolong buka maskernya ya Bu. Setelah itu kita lihat bentuk bagian wajahnya Ibu. Bentuk wajahnya Ibu ini bentuknya bulat, terus itu simetris juga, warnanya tidak pucat. Terus itu kita cek apakah ada edem. Tanda memarnya tidak ada ya Bu, tidak ada tanda memar. Terus itu adanya plasma gravidarum tidak ada. Terus itu kita lakukan palpasi apakah ada benjolan atau tidak di bagian mukanya. Ternyata tidak ada ya Bu. Nah setelah itu kita lanjut ke bagian mata. Kita lihat bagian matanya bentuknya simetris, terus tuh tidak ada edema. Konjungtivanya, maaf ya Bu, konjungtivanya tidak anemis, skleranya tidak ipterik. Kita cek pada refleks pupilnya Ibu, tolong ya ke atas. Pupilnya mengecil saat bercahaya. Terus itu lanjut pada bagian palpasi. Kita palpasi terlebih dahulu. Apakah ada benjolan, adanya rasa sakit, tidak ada rasa sakit, tidak ada benjolan. Kita lihat bagian hidungnya ini. Hidung ibunya bentuknya panjang ya, mancung, simetrisannya simetris. Kita lihat apakah ada sekret. Permisi ya Bu, tidak ada. Terus itu kita lihat apakah ada lesi. Ternyata tidak ada lesi. Terus mukosa hidungnya tidak ada kemerahan, tidak ada lesi. Terus itu tidak ada benjolan. Terus itu kita langsung ke lakukan palpasi. Palpasi tidak ada sinus hidung. Terus itu kita cek apakah ada
nyeri atau tidak. Terus itu kita langsung ke bagian telinga. Kita cek pada bagian telinganya, yaitu daun telinga. Permisi ya Bu. Cup. Kita lanjut kepada bagian telinganya, kita cek daun telinganya apa ada kotoran, adanya bekas luka, bagian telinganya simetris ya Bu. Sebelahnya juga maaf ya Bu, kita cek daun telinganya tidak ada kotoran, bersih, tidak ada lesi. Nah, setelah itu lanjut ke bagian mulut. Kita cek bagian mulutnya ini, yaitu mukosa bibirnya ini. Mukosa bibirnya kering. Terus itu kebersihannya, Ibu coba lihat buka mulutnya Ibu. Kita lihat bibirnya sama bagian mulutnya ini tidak ada kotoran. Gusinya juga rapi, tidak mengalami pendarahan. Nah, setelah itu kita lakukan pada bagian leher. Kita lihat bagian lehernya bentuknya ini simetris, tidak ada hiperpigmentasi, tidak ada lesi. Nah, setelah itu lakukan palpasinya, palpasi leher itu, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, apakah ada kelenjar limfe, tidak ada ya Bu. Setelah itu kita lanjut ke pada bagian dada. Kesimetrisan, pengembangan dadanya juga bagus, pergerakannya juga bergerak ya Bu. Terus itu kita lakukan palpasi, apakah ada benjolan. Ternyata tidak ada benjolan, tidak ada massa, tidak ada merasakan rasa sakit ya Bu. Setelah itu kita lakukan perkusi pada bagian jantung. Nah, setelah itu kita lakukan auskultasi. Nah, kita dengarkan selama Nah, setelah itu kita cek panyum udaranya. Ibu, kita bisa lihat panyum udara, atau kita bisa boleh kita lihat, apa ditanya-tanya saja Ibu panyum udaranya? Ditanya-tanya aja. Baik ya Bu. Kita lihat panyum udaranya ini bentuknya simetris, kebersihannya bersih, terus tuh tidak ada hiperpigmentasi, tidak ada kehitaman. Baik. Bentuk putingnya ini menonjol. Terus kita palpasi ya Bu. Terus tuh area panyum udaranya ini bersih. Terus itu lanjut ke pada bagian abdomen. Ibu tolong dibuka ya bagian perutnya. Saya akan melihat bagian perutnya. Kita lihat bagian perutnya ini bentuknya simetris. Terus itu tidak ada hiperpigmentasi, tidak ada striae. Terus itu kita lihat
umbilikal, kita cek umbilikalnya tidak ada umbilikal. Terus itu apakah ada pergerakan janinnya bergerak ya Bu. Nah setelah itu kita ukur tinggi fundusnya. Ini ya Bu. Tinggi fundusnya ini kalau bulan berapa sentimeter di sini, 15 cm dikali 2 per 8 atau per 7. Kalau mingguan itu tinggi fundus berapa sentimeter dikali 8 per 7. Nah setelah itu kita cek pada bagian lepoid. Setelah itu kita lanjut ke lepoid. Lepoid 1 ini kita mengetahui bagian yang berada di fundus. Kita lihat dulu bagian yang berada di fundus ini apakah merasakan bulat, melenting. Ini pada bagian fundus. Nah setelah itu lanjut ke lepoid kedua, yaitu mengetahui letak punggung janin. Nah kita mengetahui letak punggung janin ini di sebelah sini ya Bu. Terus itu kita rasakan apakah memanjang atau memiliki tahanan besar, atau ada memiliki banyak ruang kosong. Ini berarti bagian punggung. Nah setelah itu lanjut ke lepoid ketiga. Mengetahui lepoid ketiga ini untuk mengetahui letak presentasi kepala. Kita lihat presentasinya, jika ini mengalami bulat, keras atau melenting, ini bagian kepala. Kita cek atau kita goyangkan, apakah ininya goyang, berarti ini belum masuk ke PAP. Kalau ininya goyang, ini berarti sudah masuk ke PAP ya Bu. Nah setelah itu lanjut ke lepoid keempat. Kita cek lepoid keempat ini, memastikan kembali dari lepoid ketiga dan mengetahui sejauh mana bagian bawah ini apakah sudah masuk PAP atau belum. Kalau Convergen ini sebagian besar, sebagian kecil sudah masuk PAP. Kalau Divergen ini sebagian besar sudah masuk ke PAP. Setelah itu kita dengarkan bunyi detak denyut janin. Kita rasakan, kita lihat dulu di mana letaknya. 3 jari itu kita dengarkan selama 1 menit. Nah setelah itu lanjut ke bagian kaki. Kita lihat bagian ekstremitas ini, ekstremitas bawah, bagian kaki. Kita lihat apakah adanya edem, tidak ada edem ya Bu. Nah setelah itu kita lihat claving fingernya ini, CRT nya kita cek apakah merasakan sakit.
hujan nih. Nah, setelah itu kita cek pada bagian kelembapannya ini, kita cek apakah merasakan dingin. Dingin ya Bu. Nah, kita cek bagian edemnya ini selama 1 menit. Nah, setelah itu lakukan refleks patella. Ibu nanti kalau ibu merasakan sakit bilang ya. Nah, baik. Kita lihat bagian kakinya ini apakah mengalami pembekakan. Ternyata bengkak ya Bu kakinya. Baik. Setelah itu kita lanjut ke bagian genitalia. Ibu, saya akan lihat bagian genitalianya ya. Apakah diperbolehkan? Ditanya-tanya aja Bu. Oh, ditanya-tanya aja ya. Iya. Pasti malu ya. Baik Ibu, pada bagian genitalia apakah terdapat pendarahan, apakah terdapat edema, varises, tidak ada varises juga. Terus itu kita lihat apakah ada keputihan, apakah ada hemoroid. Nah, setelah itu kebersihan vaginanya ini bersih, varisesnya bersih, terus itu tidak ada lesi, terus itu tidak ada pembekakan, tidak ada sekret juga. Nah, Ibu untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik ini sudah selesai ya Bu. Bagaimana kondisi Ibu sekarang ini? Alhamdulillah. Baik ya Bu, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Jika Ibu masih memerlukan saya, bisa hubungi saya atau bisa pencet di ruangan ya Bu, belakang ruangan ini. Baik ya Bu, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.